Suami dan gundiknya yang licik menjebakku sampai aku masuk penjara, agar mereka bisa merampas semua hartaku. Saat aku diseret masuk ke dalam sel, mereka tertawa puas dan bertakah. Membusuklah di penjara. Semuanya sekarang milik kami. Tapi tiba-tiba seorang penjaga sel menatap kalung di leherku. Tatapannya membeku, lalu berbisik pelan. Malam ini kita jalankan rencana, kau akan tahu semuanya. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu langit terlihat sangat cerah. Namun bagi Safira, ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan hidupnya hingga ke dasar paling kelam. Safira baru saja selesai merapikan hijabnya di depan cermin besar kamar tidurnya. Ia bersiap untuk berangkat ke kantor pusat perusahaan peninggalan ayahnya. Perusahaan itu bergerak di bidang ekspor furnitur dan selama ini dikelola dengan sangat baik oleh Safira. Suaminya, Yogi, masuk ke dalam kamar dengan wajah yang tampak tegang, namun ia berusaha menutupinya dengan senyuman tipis yang dipaksakan. Yogi mendekati Safira dan mencium kening istrinya itu dengan lembut. Sebuah gestur yang belakangan Safira sadari sebagai ciuman Yudas sebelum pengkhianatan terjadi. Yogi berkata bahwa ia akan pergi lebih dulu, karena ada urusan mendesak dengan klien di luar kota. Safira hanya mengangguk dan tersenyum, mempercayai suaminya sepenuh hati. Ia tidak pernah menaruh curiga sedikitpun pada pria yang telah menikahinya selama 5 tahun terakhir itu. Tidak lama setelah Yogi pergi, terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras dan tidak sabaran dari lantai bawah. Safira yang sedang memasukkan beberapa berkas ke dalam tas kerjanya merasa terkejut. Ia menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Asisten rumah tangganya sudah berdiri di dekat pintu dengan wajah pucat pasi. Saat Safira membuka pintu utama, ia mendapati sepasukan polisi berseragam lengkap dan beberapa petugas berpakaian preman sudah berdiri di sana. Salah satu petugas menunjukkan surat perintah penggeledahan. Safira yang kebingungan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun petugas itu tidak memberikan banyak penjelasan. Mereka langsung merangsek masuk dan mulai menggeledah seluruh isi rumah. Barang-barang berharga dibongkar, laci-laci ditarik paksa hingga isinya berserakan di lantai, dan suasana rumah yang tadinya damai berubah menjadi kacau balau dalam hitungan menit. Jantung Safira berdegup kencang saat melihat Risma, sahabat sekaligus sekretaris pribadinya, muncul di ambang pintu bersamaan dengan kedatangan polisi lain. Risma memasang wajah panik dan pura-pura menangis, berteriak menanyakan apa yang terjadi pada Safira. Safira berlari memeluk Risma, mencari perlindungan dan ketenangan. Namun, tubuh Risma terasa kaku. Salah seorang polisi kemudian berteriak dari ruang kerja Safira. Ia membawa tas kerja kulit milik Safira yang biasa ia bawa ke kantor. Polisi itu menumpahkan isi tas tersebut di atas meja ruang tamu. Di antara lipstik, dompet, dan dokumen perusahaan, terdapat 3 bungkusan plastik transparan berisi bubuk putih dan puluhan butir pil yang Safira tidak pernah lihat seumur hidupnya. Itu adalah obat terlarang dalam jumlah yang cukup untuk menjerat seseorang dengan hukuman maksimal. Safira menjerit histeris dan menyangkal bahwa barang haram itu miliknya. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak pernah menyentuh benda terkutuk seperti itu. Namun polisi tidak peduli. Mereka langsung memborgol kedua tangan Safira. Rasa dingin dari besi borgol itu menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah membekukan aliran darahnya. Di saat kritis itu, Yogi muncul kembali di rumah. Ia berakting sempurna seolah-olah ia baru saja pulang, karena mendapat kabar buruk. Yogi berlutut di depan polisi, memohon agar istrinya tidak dibawa, namun matanya tidak memancarkan kesedihan. Safira yang sedang ditarik paksa oleh polisi sempat melihat tatapan Yogi dan Risma yang saling bertemu. Ada kilatan kepuasan di mata mereka berdua, sebuah sinyal rahasia yang saat itu belum sepenuhnya dipahami oleh Safira yang sedang kalut. Proses hukum berjalan sangat cepat dan tidak masuk akal. Safira merasa seperti sedang menonton film horor di mana ia menjadi pemeran utamanya. Pengacara yang disewa oleh Yogi untuk membela Safira ternyata sangat pasif. Pengacara itu tidak mengajukan keberatan yang berarti dan justru menyarankan Safira untuk mengakui kepemilikan obat terlarang itu agar mendapat keringanan hukuman. Tentu saja Safira menolak mentah-mentah. Di ruang sidang yang dingin, hakim mengetuk palu dengan keras. Safira dinyatakan bersalah atas tuduhan pengedar obat terlarang kelas kakap dan pencucian uang. Semua bukti mengarah padanya, mulai dari sidik jari yang entah bagaimana bisa ada di bungkusan itu, hingga aliran dana di rekeningnya yang dimanipulasi. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Dunia Safira runtuh seketika. Hampa. Sebelum dibawa ke mobil tahanan, Yogi mendatangi Safira di ruang tunggu pengadilan.
Ia membawa tumpukan dokumen. Dengan air mata buaya, Yogi berkata bahwa demi menyelamatkan aset perusahaan agar tidak disita negara, Safira harus menandatangani surat pengalihan kuasa penuh kepada Yogi. Dalam keadaan terguncang dan percaya bahwa suaminya masih mencintainya, Safira menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia menyerahkan segalanya, rumah, perusahaan, tanah, dan seluruh tabungannya kepada Yogi. Ia berpikir Yogi akan menjaga harta itu sampai ia bebas nanti. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup Safira. Begitu tanda tangan dibubuhkan, Yogi menarik kertas itu dengan kasar. Wajah sedihnya lenyap seketika, digantikan oleh senyuman menyeringai yang mengerikan. Safira kemudian digiring masuk ke dalam mobil tahanan yang pengap dan berbau besi berkarat. Perjalanan menuju penjara terasa sangat panjang. Ia tidak henti-hentinya berdoa, berharap ini semua hanya mimpi buruk dan ia akan segera terbangun. Namun, aroma lembab dinding penjara dan suara denting pintu besi yang dikunci menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit. Safira ditempatkan di sebuah sel isolasi yang kotor di ujung lorong. Lantainya dingin dan tidak ada kasur yang layak, hanya sebuah dipan kayu keras. Ia duduk memeluk lutut di sudut sel, masih mengenakan pakaian yang sama saat sidang, dengan hijab yang kini tampak kusut dan tidak rapi. Malam harinya, seorang penjaga membukakan pintu sel bukan untuk memberinya makan, melainkan untuk mengizinkan pengunjung masuk. Yogi dan Risma melangkah masuk ke area depan sel isolasi tersebut. Penjaga itu membiarkan mereka, seolah sudah dibayar untuk menutup mata dan telinga. Risma tidak lagi terlihat seperti sahabat yang peduli. Ia kini menggelayut manja di lengan Yogi, kepalanya bersandar di bahu suami Safira. Mereka berdua menatap Safira yang meringkuk di lantai, seperti melihat seekor tikus got yang menjijikkan. Tidak ada lagi sandiwara. Topeng mereka telah terbuka sepenuhnya. Yogi tertawa pelan, suara tawanya menggema di lorong sel yang sunyi. Ia mendekatkan wajahnya ke jeruji besi, dan menatap mata istrinya lekat-lekat. Yogi berkata dengan nada penuh kemenangan, bahwa ia sudah lama menunggu saat ini. Ia mengaku bahwa dialah yang menaruh obat terlarang itu di tas Safira saat Safira sedang mandi. Ia juga yang mengatur agar pengacara itu tidak membela Safira dengan benar. Yogi mengatakan bahwa ia muak hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan Safira, dan ingin menguasai seluruh harta warisan ayah Safira. Risma menambahkan dengan nada sinis yang menyakitkan hati, mengatakan bahwa Safira terlalu bodoh dan naif. Risma mengaku bahwa selama ini ia selalu iri pada Safira, dan sekarang giliran dia yang menikmati kemewahan itu. Kalimat terakhir yang diucapkan Yogi sebelum pergi benar-benar menghunjam jantung Safira. Pria itu berkata agar Safira membusuk di penjara, karena sekarang semuanya adalah milik mereka. Yogi dan Risma berbalik pergi sambil tertawa puas, meninggalkan Safira yang hancur lebur. Air mata Safira tumpah tak terbendung. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai di dunia ini. Ia menangis hingga suaranya habis, memukul-mukul lantai sel yang dingin. Rasa putus asa mulai merayapi pikirannya. Ia merasa hidupnya sudah berakhir di ruangan sempit berukuran 3x3 meter itu. Namun, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih besar. Saat Safira sedang menunduk dalam tangisnya, seorang penjaga sel tua bernama Barata datang untuk mengunci pintu blok isolasi. Barata adalah pria parubaya dengan wajah garang penuh bekas luka, yang ditakuti oleh para narapidana lain. Ia awalnya hendak membentak Safira agar diam dan tidak berisik. Namun, saat Barata mendekat ke jeruji, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di leher Safira. Sebuah kalung liontin perak berbentuk mawar hitam yang ujungnya keluar dari balik kerudung Safira yang berantakan. Kalung itu adalah satu-satunya barang yang diizinkan Safira bawa, karena dianggap perhiasan murah tak bernilai oleh petugas yang memeriksa barang bawaannya. Tatapan Barata yang tadinya garang mendadak berubah. Tubuhnya menegang kaku seolah tersengat listrik. Ia menatap kalung itu, lalu menatap wajah Safira, mencari kemiripan dengan seseorang dari masa lalunya. Tangan Barata gemetar saat ia memegang jeruji besi. Perlahan, penjaga yang terkenal kejam itu berlutut di lantai yang kotor, tepat di depan sel Safira. Safira yang melihat tingkah aneh penjaga itu menjadi takut dan mundur ke pojok sel. Namun, Barata tidak melakukan hal jahat. Dengan suara bergetar dan penuh hormat, ia berbisik pelan, mengatakan bahwa malam ini mereka akan menjalankan rencana besar. Ia memanggil Safira dengan sebutan Nyonya Besar. Barata berkata bahwa Safira akan segera mengetahui segalanya tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Safira terdiam, bingung dan ketakutan, namun ada secercah harapan aneh yang muncul dari sorot mata tua penjaga itu. Tengah malam tiba, suasana penjara sunyi senyap seperti kuburan. Hanya terdengar suara tetesan air dari keran yang bocor di kejauhan. Safira tidak bisa tidur, kata-kata aneh Barata terus terngiang di kepalanya. Tiba-tiba,
Langkah kaki berat terdengar mendekat. Barata muncul kembali di depan sel Safira. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu sel besi yang berat itu. Safira bangkit berdiri dengan ragu. Ia berpikir apakah ini jebakan lain dari Yogi untuk membuatnya seolah-olah mencoba kabur dan ditembak mati? Namun, tatapan Barata menyeratkan kesetiaan yang mendalam, bukan ancaman. Barata memberi isyarat agar Safira mengikutinya tanpa suara. Mereka tidak berjalan menuju pintu keluar penjara. Barata justru membawa Safira ke bagian belakang blok sel isolasi yang buntu. Di sana hanya ada dinding bata kusam yang berlumut. Barata meraba salah satu bata di dinding itu, menekannya dengan pola tertentu yang rumit. Terdengar suara mekanik halus, seperti roda gigi yang berputar. Perlahan tapi pasti, dinding bata itu bergeser ke samping, mengungkapkan sebuah lorong gelap dengan tangga besi yang mengarah ke bawah tanah. Udara dingin berhembus dari dalam lorong itu. Safira menatap Barata dengan penuh tanya, namun pria tua itu hanya mengangguk meyakinkan dan mempersilakan Safira untuk masuk. Mereka menuruni tangga besi itu cukup jauh ke dalam perut bumi. Semakin ke bawah, lorong itu semakin bersih dan modern. Dinding yang tadinya bata kusam berubah menjadi beton kokoh dengan lampu LED yang menerangi jalan. Di ujung tangga, terdapat sebuah pintu baja tebal dengan pemindai retina. Barata memindai matanya, dan pintu itu terbuka dengan desis hidrolik. Safira terbelalak melihat apa yang ada di baliknya. Itu bukan sekadar ruang bawah tanah, melainkan sebuah markas operasi yang sangat canggih dan luas. Ruangan itu dipenuhi dengan layar monitor besar yang menampilkan berbagai data, peta kota, dan rekaman kamera pengawas dari berbagai tempat strategis. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni yang terlihat sangat mewah dan berwibawa. Di dinding belakang meja itu, tergantung sebuah lukisan besar seorang wanita berhijab yang sangat cantik dan anggun. Safira menutup mulutnya karena kaget. Wanita dalam lukisan itu adalah ibunya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Ibunya mengenakan kalung yang sama persis dengan yang dipakai Safira sekarang, liontin mawar hitam. Barata mempersilakan Safira duduk di kursi kebesaran itu. Safira merasa canggung, namun ia menurut. Barata kemudian berdiri tegak di hadapan Safira layaknya seorang prajurit melapor pada komandannya. Barata mulai menjelaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Ia menceritakan bahwa ibu Safira bukanlah sekadar ibu rumah tangga biasa yang hobi berkebun, seperti yang Safira tahu. Ibunya adalah pendiri dan pemimpin organisasi, Black Rose, sebuah jaringan bawah tanah yang menguasai jalur logistik dan informasi di pelabuhan, serta memiliki pengaruh besar di dunia bayangan kota ini. Organisasi ini bergerak dalam diam, menjaga keseimbangan kekuasaan di antara para mafia dan pejabat korup. Ibu Safira menyembunyikan identitas ini demi melindungi Safira, agar bisa tumbuh sebagai gadis normal yang bahagia. Namun, sang ibu sudah mempersiapkan segalanya jika suatu hari nanti Safira dalam bahaya. Kalung mawar hitam itu adalah kunci otoritas tertinggi, segel yang menandakan bahwa pemakainya adalah pemimpin sah Black Rose berikutnya. Safira mendengarkan dengan tubuh gemetar. Ia sulit mempercayai bahwa ibunya yang lembut ternyata memiliki sisi lain yang begitu kuat dan menakutkan. Barata menjelaskan bahwa setelah kematian sang ibu, organisasi ini tidur dan menunggu pewarisnya muncul. Barata sendiri menyamar menjadi sipir penjara selama bertahun-tahun karena markas pusat Black Rose memang dibangun tersembunyi tepat di bawah penjara negara ini, tempat yang paling tidak dicurigai oleh musuh-musuh mereka. Barata berkata bahwa ia tahu Safira dijebak, tapi ia tidak bisa bertindak di luar hukum sebelum Safira masuk ke dalam jangkauannya dan mengaktifkan otoritas kalung tersebut. Barata kemudian menekan tombol di meja, dan salah satu layar raksasa di dinding menyala. Layar itu menampilkan rekaman kamera pengawas secara real-time. Hati Safira mendidih melihat apa yang ada di layar. Itu adalah rekaman dari dalam rumahnya sendiri, rumah yang baru saja dirampas Yogi. Di sana, terlihat Yogi dan Risma sedang duduk di sofa ruang tamu sambil tertawa-tawa. Mereka sedang membuka sebotol minuman mahal, bukan alkohol, melainkan jus impor berkilauan, untuk merayakan kemenangan mereka. Di meja, tergeletak dokumen-dokumen aset yang baru saja ditandatangani Safira. Yogi terlihat mencium pipi Risma dan memberikan kunci mobil mewah milik Safira kepada wanita itu. Barata menyodorkan sebuah tablet ke hadapan Safira. Di layar tablet itu tertera data perbankan yang menunjukkan bahwa Yogi baru saja mentransfer dana likuid perusahaan sebesar 50 miliar rupiah ke sebuah rekening di luar negeri atas nama Risma. Barata berkata dengan suara datar namun mematikan, menanyakan perintah apa yang harus ia lakukan. Ia menawarkan opsi untuk mengirim tim eksekutor malam ini juga untuk menghabisi Yogi dan Risma di tempat tidur mereka. Barata menegaskan bahwa bagi Black Rose, menghilangkan 2 nyawa pengkhianat itu semudah membalikan telapak tangan dan tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun.
Safira menatap layar monitor itu dengan tatapan yang perlahan berubah. Kesedihan dan keputusasaan yang tadi menyelimutinya kini berganti menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Ia menyentuh kalung mawar hitam di lehernya, merasakan dinginnya perak itu meresap ke kulitnya. Bayangan wajah ibunya yang tegas di lukisan seolah memberinya kekuatan baru. Safira menyadari bahwa menangis tidak akan mengembalikan apapun. Kebaikan dan kenaifannya selama ini justru menjadi senjata bagi orang lain untuk menghancurkannya. Jika ia ingin bertahan hidup dan mengambil kembali haknya, ia harus membuang Safira yang lama. Ia harus menjadi seperti ibunya. Safira menggeleng pelan menjawab tawaran Barata. Ia berkata bahwa membunuh mereka sekarang terlalu mudah dan terlalu enak bagi mereka. Kematian yang cepat tidak akan membayar rasa sakit hati dan penghinaan yang ia rasakan. Safira ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Kehilangan segalanya, dikhianati, dipermalukan, dan jatuh miskin hingga ke titik terendah. Safira ingin melihat Yogi dan Risma hancur perlahan-lahan, saling mencurigai, dan akhirnya memohon ampun di kakinya. Ia ingin bermain dengan mangsanya sebelum menghabisinya. Safira berdiri dari kursi kebesaran itu, merapikan hijabnya yang kini terasa seperti mahkota penguasa. Wajahnya tidak lagi menyeratkan wanita lemah yang baru saja divonis penjara. Ia menatap Barata dengan sorot mata tajam yang memerintah. Safira memerintahkan Barata untuk mulai mengaktifkan seluruh jaringan intelijen Black Rose. Ia meminta akses penuh ke semua aset rahasia ibunya yang tidak diketahui Yogi. Safira berkata bahwa mulai malam ini, ia bukan lagi sekadar tahanan nomor sekian, melainkan ratu yang akan mengendalikan papan catur dari balik jeruji besi. Ia memerintahkan Barata untuk membiarkan Yogi dan Risma terbang setinggi-tingginya menikmati harta curian itu, karena semakin tinggi mereka terbang, semakin remuk tulang mereka saat Safira menjatuhkannya nanti. Barata tersenyum hormat, menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengakui kelahiran pemimpin barunya. Permainan balas dendam baru saja dimulai. 1 minggu setelah Safira resmi mendekam di penjara, suasana di rumah mewah peninggalan orang tuanya berubah total. Yogi dan Risma merasa seolah-olah mereka adalah raja dan ratu baru yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan besar. Mereka membuang semua barang-barang pribadi milik Safira. Foto-foto pernikahan yang terpajang di ruang tamu diturunkan dengan kasar dan dibakar di halaman belakang. Pakaian-pakaian Safira disumbangkan atau dibuang begitu saja ke tempat sampah. Seolah-olah mereka ingin menghapus jejak keberadaan wanita yang pernah menjadi nyonya rumah di sana. Risma, yang kini merasa memiliki kuasa penuh, mulai memerintah para asisten rumah tangga dengan nada tinggi dan angkuh. Ia mengubah tatanan perabotan, memesan furnitur baru yang jauh lebih mencolok dan norak, berusaha menutupi sisa-sisa selera Safira yang elegan dan sederhana. Bagi Risma, ini adalah puncak kejayaannya setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang sahabatnya itu. Malam itu, Yogi dan Risma merencanakan sebuah pesta makan malam privat untuk merayakan keberhasilan mereka menguasai seluruh aset tanpa hambatan berarti. Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh. Di atas meja, tersaji hidangan laut mahal yang dipesan dari restoran bintang 5. Cahaya lilin berpendar romantis, memantul pada gelas-gelas kristal yang berisi jus anggur bersoda kualitas premium. Mereka sengaja tidak meminum alkohol, karena ingin tetap sadar menikmati momen kemenangan ini, meski ironisnya hati mereka mabuk oleh keserakahan. Yogi mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, mengajak Risma bersulang untuk masa depan mereka yang gemilang. Risma tertawa renyah, suara tawanya terdengar melengking di ruangan yang luas itu. Mereka membicarakan rencana liburan ke Eropa bulan depan dengan menggunakan uang perusahaan yang kini berada di bawah kendali Yogi sepenuhnya. Namun, di tengah gelak tawa itu, keanehan mulai terjadi. Lampu gantung kristal raksasa yang berada tepat di atas meja makan tiba-tiba berkedip-kedip tidak wajar. Awalnya Yogi mengira itu hanya masalah tegangan listrik biasa, karena cuaca di luar sedang mendung. Namun, kedipan lampu itu semakin cepat dan tidak beraturan, menciptakan efek strobo yang membuat pusing. Risma mulai terlihat gelisah dan meminta Yogi memanggil teknisi. Belum sempat Yogi beranjak dari kursinya, sistem pengeras suara pintar yang terpasang di seluruh penjuru rumah mendadak menyala dengan volume maksimal. Suara statis yang memekakan telinga terdengar selama beberapa detik, sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah rekaman suara yang sangat familiar. Itu adalah suara Safira. Bukan suara Safira yang biasa, melainkan suara tangisan pilu saat ia diseret polisi keluar rumah seminggu yang lalu. Suara tangisan itu menggema dari ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur di lantai atas, menciptakan orkestra teror yang mengerikan. Yogi panik dan berlari menuju panel kontrol smart home di dinding dekat dapur. Ia menekan tombol off berulang kali dengan frustrasi, tetapi sistem itu seolah terkunci dan tidak merespons perintahnya. Suara Safira terus berulang.
Kali ini berganti menjadi rekaman pertengkaran lama mereka di mana Safira pernah bertanya dengan lirih mengapa Yogi mengkhianatinya. Wajah Risma pucat pasi, tangannya gemetar hingga menjatuhkan garpu makan ke piring, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Ia menutup telinganya rapat-rapat, menjerit meminta Yogi menghentikan suara itu. Yogi yang kalut akhirnya berlari ke kotak sekring utama di ruang belakang, dan mematikan aliran listrik seluruh rumah. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti rumah mewah itu. Gelap gulita. Napas Yogi dan Risma terdengar memburu di tengah kegelapan. Mereka hanya diterangi oleh cahaya kilat yang sesekali menyambar di luar jendela. Namun, teror belum berakhir. Tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang menyala dari arah garasi tertutup yang terhubung dengan ruang tengah. Yogi terbelalak. Ia tahu persis bahwa hanya ada satu mobil di dalam garasi itu, yaitu sedan mewah kesayangan Safira yang kuncinya kini dipegang oleh Risma. Risma meraba saku bajunya dan memastikan kunci mobil itu masih ada padanya. Lalu, bagaimana mungkin mesin mobil itu bisa menyala sendiri? Suara raungan mesin semakin keras, seolah pedal gas diinjak dalam-dalam. Dentuman keras terdengar menghantam pintu garasi dari dalam. Mobil itu menabrak pintu garasi berulang kali. Bam, bam, bam. Suara logam beradu dengan beton membuat lantai rumah bergetar. Yogi memberanikan diri menyalakan senter ponselnya dan berjalan perlahan menuju pintu penghubung garasi. Risma mengekor di belakangnya sambil mencengkeram ke meja Yogi dengan ketakutan. Saat Yogi membuka pintu garasi, asap knalpot mengepul memenuhi ruangan. Sedan hitam itu terlihat penyok di bagian depannya karena menghantam dinding. Mesinnya masih menderu panas, namun tidak ada siapapun di kursi pengemudi. Setir mobil itu berputar sendiri ke kiri dan ke kanan seolah dikendalikan oleh hantu. Yogi mundur ketakutan dan membanting pintu garasi kembali tertutup. Napasnya tersengal-sengal. Ia tidak bisa menjelaskan logika apapun di balik kejadian ini. Sementara itu, jauh di bawah tanah penjara, Safira duduk di kursi kebesarannya dengan tatapan datar. Ia melihat ketakutan suami dan mantan sahabatnya melalui layar monitor canggih. Barata berdiri di sampingnya. Baru saja selesai mengetikkan kode perintah di tabletnya yang meretas sistem komputerisasi mobil dan rumah pintar Yogi. Safira tidak tersenyum, tidak ada rasa senang yang meluap-luap, hanya kepuasan dingin melihat mereka menderita. Ia kemudian memberi kode pada Barata untuk melancarkan serangan psikologis terakhir malam itu. Barata mengangguk paham dan mengirimkan sinyal ke perangkat kecil yang sudah disusupkan oleh anak buahnya ke dalam kamar tidur utama beberapa jam sebelumnya. Di rumah mewah itu, Risma yang sudah tidak tahan dengan suasana lantai bawah memutuskan untuk lari ke kamar tidur utama di lantai 2. Ia ingin mengunci diri dan bersembunyi di balik selimut. Dengan langkah terseok-seok dalam kegelapan, Risma menaiki tangga dan mendobrak pintu kamar. Cahaya kilat dari jendela besar menyinari tempat tidur king size milik mereka. Risma menjerit histeris, jeritannya kali ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Yogi yang mendengar jeritan itu langsung berlari menyusul ke atas. Sesampainya di kamar, Yogi mendapati Risma sedang terduduk di lantai, menunjuk ke arah tempat tidur dengan wajah horor. Di atas kasur yang spraynya baru saja diganti dengan sutra mahal itu, tergeletak sebuah bungkusan rapi. Bukan kado, melainkan seperangkat kain kafan putih yang disusun menyerupai jenazah manusia. Di bagian kepala kain kafan itu, tergeletak sebuah bingkai foto. Itu adalah foto Risma yang wajahnya telah dicoret dengan tinta merah menyerupai darah. Di dada bungkusan kafan itu terdapat secari kertas bertuliskan tulisan tangan yang sangat rapi. Kalian mengambil rumahku, aku siapkan rumah masa depan untukmu. Risma menangis histeris, merasa nyawanya sedang diincar oleh arwah penasaran. Yogi mencoba menenangkan Risma, namun tangannya sendiri gemetar hebat saat menyentuh kain kafan itu. Kain itu berbau melati yang sangat menyengat, aroma yang identik dengan kematian. Malam itu, mereka berdua tidak berani tidur sedetik pun. Terjaga dalam ketakutan di rumah yang mereka rampas, diawasi oleh mata yang tak terlihat. Sebulan berlalu sejak malam teror itu. Yogi dan Risma kini hidup dalam paranoia yang konstan. Mereka telah memanggil berbagai ahli spiritual untuk membersihkan rumah, namun teror-teror kecil masih sering terjadi, seperti keran air yang mengeluarkan air berwarna merah atau suara langkah kaki di lorong kosong. Akibat kurang tidur dan stres berat, fokus Yogi pada bisnis menjadi hancur berantakan. Ia tidak menyadari bahwa masalah yang lebih besar sedang menggerogoti fondasi keuangannya. Perusahaan ekspor furnitur yang ia ambil alih dari Safira mulai mengalami kemunduran drastis. Kontainer-kontainer berisi barang ekspor tertahan di pelabuhan tanpa alasan yang jelas, izin-izin mendadak dipersulit oleh birokrasi, dan satu persatu klien lama membatalkan kontrak kerjasama. Tanpa sepengetahuan Yogi, semua kekacauan ini adalah hasil kerja senyap jaringan Black Rose
di bawah komando Safira. Barata telah menginstruksikan orang-orangnya di pelabuhan dan bea cukai untuk memblokir setiap langkah bisnis Yogi. Gudang-gudang penyimpanan penuh dengan barang yang tidak bisa dikirim, sementara biaya operasional terus membengkak. Arus kas perusahaan macet total. Yogi yang tidak memiliki kemampuan manajerial sehebat Safira mulai panik. Ia mencoba menutupi kerugian dengan menggunakan uang pribadi, namun gaya hidup boros Risma yang gila belanja membuat tabungan mereka menipis dengan cepat. Bank-bank menolak memberikan pinjaman baru karena melihat neraca perusahaan yang merah. Yogi berada di ujung tanduk, terancam bangkrut dan kehilangan muka. Di tengah keputusasaan itu, seorang perantara bisnis yang sebenarnya adalah agen ganda suruhan Barata, datang menemui Yogi. Pria itu memberi kabar bahwa ada seorang investor kaya raya dari luar negeri yang tertarik untuk mengakuisisi sebagian saham perusahaan atau memberikan suntikan dana segar. Investor itu bernama Nyonya Fira, seorang janda konglomerat yang baru saja kembali ke tanah air dan sedang mencari lahan investasi. Yogi melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Tanpa pikir panjang dan tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam, Yogi menyetujui pertemuan bisnis tersebut. Ia terlalu sombong untuk menyadari bahwa nama Fira diambil dari nama istrinya sendiri. Pertemuan diadakan di sebuah restoran privat eksklusif di pusat kota. Yogi datang mengenakan setelan jas terbaiknya, berusaha terlihat sukses meski keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menunggu dengan gelisah di meja bundar yang telah dipesan. Tak lama kemudian, pintu ruangan VIP terbuka. Masuklah seorang wanita dengan penampilan yang sangat memukau dan mengintimidasi. Wanita itu mengenakan busana muslim high fashion yang sangat modis, berbeda jauh dengan gaya Safira dulu yang sederhana. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya, dan ia berjalan dengan dagu terangkat penuh percaya diri, diiringi oleh dua pengawal berbadan tegap. Itu adalah Safira. Namun, Yogi tidak mengenalinya. Safira telah mengubah cara berjalannya, postur tubuhnya, dan bahkan nada bicaranya. Di balik kacamata hitam itu, Safira menatap suaminya dengan jijik. Ia duduk di hadapan Yogi tanpa melepas kacamata hitamnya. Yogi terpesona sekaligus terintimidasi oleh aura kekuasaan yang dipancarkan wanita di depannya. Safira memperkenalkan diri sebagai Nyonya Fira dengan suara yang dibuat sedikit lebih berat dan berlogat ke barat-baratan. Ia langsung berbicara tentang bisnis, to the pound, dan sangat tajam. Safira membedah kelemahan perusahaan Yogi dengan analisis yang presisi, membuat Yogi merasa telanjang dan bodoh. Nyonya Fira menawarkan suntikan dana tunai dalam jumlah fantastis, cukup untuk melunasi semua utang perusahaan dan membiayai gaya hidup Yogi untuk beberapa tahun ke depan. Namun, syaratnya sangat berat. Sebagai jaminan, Nyonya Fira meminta Yogi menyerahkan sertifikat asli rumah mewah tempat tinggal mereka serta aset-aset pribadi lainnya, termasuk mobil dan perhiasan. Jika Yogi gagal mengembalikan dana itu dalam tempo 3 bulan, semua aset itu akan menjadi milik Nyonya Fira. Yogi menelan ludah. Itu adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Tapi bayangan kebangkrutan dan kemiskinan lebih menakutkan baginya. Dengan tangan gemetar, Yogi menyetujui kesepakatan itu. Ia yakin bisa memutar uang itu dan mengembalikan kejayaan perusahaan, padahal ia tidak tahu bahwa perusahaan itu sudah dibusukkan dari dalam. Saat kesepakatan dicapai, Yogi berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sebagai tanda jadi. Ia tersenyum lebar, merasa telah diselamatkan oleh Dewi Keberuntungan. Safira berdiri perlahan. Ia menatap tangan Yogi yang terulur itu. Hening sejenak. Bukannya menyambut uluran tangan itu, Safira justru menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan sedikit menunduk, menolak bersentuhan kulit dengan bukan muhrim. Gerakan itu sangat spesifik. Itu adalah gerakan khas Safira, istri yang ia jebloskan ke penjara. Dulu, setiap kali bertemu rekan bisnis pria, Safira selalu melakukan hal yang sama persis dengan gestur yang sangat identik. Yogi terpaku. Senyumnya membeku di bibir. Ia menarik tangannya kembali dengan canggung, matanya menatap tajam ke arah Nyonya Fira, mencoba menembus kacamata hitam itu. Perasaan dejavu yang kuat menghantamnya. Keringat dingin kembali mengucur di pelipisnya. Suasana ruangan mendadak menjadi tegang dan dingin. Yogi memberanikan diri bertanya dengan suara parau. Bertanya mengapa Nyonya Fira menolak jabat tangannya, dan mengapa gestur itu terasa sangat familiar. Safira, di balik kacamata hitamnya, tersenyum tipis, senyuman yang mengandung 1000 arti namun tidak satupun bermakna kebaikan. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Yogi, menurunkan sedikit nada bicaranya menjadi bisikan yang menusuk tulang. Ia bertanya dengan nada datar, "Kenapa Pak Yogi? Anda terlihat pucat sekali, seperti baru saja melihat orang mati yang bangkit dari kubur." Pertanyaan itu membuat jantung Yogi seakan berhenti berdetak. Ia terdiam 1000 bahasa, lidahnya keluh.
Rasa curiga mulai merambat di benaknya, namun akal sehatnya menolak mempercayai bahwa wanita sosialita di depannya adalah Safira yang seharusnya sedang membusuk di sel isolasi. Safira kemudian mundur, mengambil tas mewahnya, dan berbalik pergi meninggalkan Yogi yang masih mematung dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Perangkap telah dipasang, dan tikus itu baru saja memakan umpannya dengan lahap. Uang tunai dalam jumlah besar yang disuntikan oleh sosok misterius, bernama Nyonya Fira sejenak memberikan napas lega bagi Yogi dan Risma. Tumpukan masalah keuangan yang melilit perusahaan seolah terurai dalam sekejap. Yogi, dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi karena merasa telah berhasil menipu seorang investor wanita kaya raya, mulai kembali pada tabiat aslinya yang arogan. Ia menggunakan sebagian dana tersebut untuk menutup lubang-lubang utang jangka pendek yang mendesak. Namun sebagian besar lainnya justru ia simpan di rekening rahasia yang ia yakini tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Risma. Yogi merasa dirinya jenius. Ia berpikir bahwa dalam 3 bulan, ia bisa memutar sisa uang itu di pasar saham atau bisnis sampingan lainnya untuk mendapatkan keuntungan berlipat, lalu mengembalikan modal pokok kepada Nyonya Fira dan menyimpan keuntungannya untuk dirinya sendiri. Rencana yang tampak sempurna di atas kertas. Namun ia lupa bahwa kertas itu berada di atas meja yang kakinya sedang digergaji perlahan oleh istrinya sendiri. Di sisi lain, Risma merasa gelisah. Naluri wanitanya menangkap sinyal bahaya yang kuat sejak pertemuan Yogi dengan Nyonya Fira. Meskipun Yogi bersumpah bahwa wanita itu hanyalah investor bodoh yang mudah dikelabui, Risma tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Yogi yang semakin tertutup. Yogi sering mengunci diri di ruang kerja, mengganti kata sandi ponselnya, dan yang paling mencurigakan, Yogi tidak pernah memberitahu Risma di mana ia menyimpan sisa uang tunai dari Nyonya Fira. Ketidakpercayaan mulai tumbuh subur di antara dua pengkhianat ini. Safira, yang memantau dinamika psikologis mereka dari markas bawah tanahnya, tahu persis kapan waktu yang tepat untuk meneteskan racun perpecahan. Ia tidak perlu turun tangan langsung, cukup biarkan ketamakan dan ketakutan mereka yang bekerja. Pada suatu sore yang mendung, sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim tiba di meja kerja Yogi di kantor. Kurir yang mengantarnya langsung pergi tanpa meninggalkan jejak. Yogi membuka amplop itu dengan rasa penasaran yang bercampur was-was. Matanya terbelalak saat melihat isinya. Di dalam amplop itu terdapat serangkaian foto berkualitas tinggi dan dokumen cetak transaksi bank. Foto-foto itu memperlihatkan Risma sedang bertemu dengan seorang pria asing di sebuah kafe terpencil, menyerahkan sebuah tas koper kecil. Dokumen yang menyertainya adalah salinan mutasi rekening yang menunjukkan adanya aliran dana keluar dari kas kecil perusahaan, menuju rekening pribadi atas nama ibu kandung Risma di kampung halaman. Nominalnya tidak sedikit, mencapai ratusan juta rupiah yang diakumulasikan sedikit demi sedikit selama sebulan terakhir. Tentu saja, semua bukti ini adalah palsu, hasil rekayasa digital tingkat tinggi yang dibuat oleh tim ahli IT Black Rose di bawah perintah Safira. Namun bagi Yogi yang sedang paranoid, bukti ini terlihat sangat nyata dan meyakinkan. Darah Yogi mendidih. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang demi dirinya, ia rela menjebloskan istrinya sendiri ke penjara. Yogi membanting foto-foto itu ke meja. Pikirannya langsung meliar. Ia menuduh Risma berencana mencuri uangnya sedikit demi sedikit dan kabur meninggalkan dirinya saat perusahaan bangkrut nanti. Kemarahan Yogi bukan didasari oleh rasa cinta yang dikhianati, melainkan karena egonya yang terluka dan ketakutannya kehilangan kendali atas harta rampasannya. Ia merasa dikelilingi oleh musuh, dan musuh itu kini tidur di sampingnya setiap malam. Yogi memutuskan untuk pulang lebih awal hari itu, membawa serta amplop coklat tersebut, siap untuk melampiaskan amarahnya. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa dingin dan asing, Risma juga menerima hadiah istimewa. Sebuah pesan suara masuk ke aplikasi pesan singkat di ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya bertuliskan, "Dengarkan baik-baik siapa yang kau tiduri." Dengan tangan gemetar, Risma memutar rekaman audio tersebut. Terdengar suara Yogi yang sangat jelas, sedang berbicara dengan seseorang yang terdengar seperti pengacara mereka. Dalam rekaman itu, Yogi berkata dengan nada dingin dan kejam bahwa jika audit pajak datang memeriksa perusahaan, ia akan menumbalkan Risma. Yogi terdengar berkata bahwa ia sudah menyiapkan skenario di mana Risma akan dituduh sebagai otak penggelapan dana tanpa sepengetahuan Yogi, sehingga Yogi bisa tetap bersih dan bebas hukum sementara Risma akan menyusul Safira ke penjara. Rekaman itu adalah hasil penyuntingan canggih dari berbagai percakapan Yogi yang direkam secara diam-diam oleh alat penyadap yang dipasang Barata, namun konteksnya telah diubah total menjadi ancaman yang mematikan bagi Risma. Risma menjatuhkan ponselnya ke lantai karpet. Wajahnya pucat pasi, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena takut. Ia menyadari bahwa posisinya sangat lemah. Ia tidak punya hak legal atas aset apapun karena ia bukan istri sah.
Jika Yogi benar-benar menjebaknya, ia akan tamat. Rasa cintanya pada Yogi seketika berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia merasa diperalat. Saat itulah, pintu depan rumah terbanting keras. Yogi masuk dengan langkah lebar dan wajah merah pada menahan amarah. Ia melihat Risma berdiri di ruang tengah dengan wajah ketakutan, yang di mata Yogi terlihat sebagai wajah orang yang bersalah karena ketahuan mencuri. Pertengkaran hebat pun pecah. Yogi melemparkan foto-foto palsu itu ke wajah Risma, meneriakinya sebagai pencuri dan pengkhianat murahan. Lembaran foto berhamburan di lantai marmer. Yogi mencengkeram bahu Risma, mengguncangnya dengan kasar, menuntut pengakuan kemana Risma melarikan uang perusahaan. Risma, yang juga sudah dipenuhi amarah akibat rekaman suara yang ia dengar, tidak mau kalah. Ia menepis tangan Yogi dan berteriak balik, menuduh Yogi sebagai pengecut licik yang berencana menjadikannya kambing hitam. Saling tuduh, caci maki, dan sumpah serapah memenuhi rumah besar itu. Kata-kata kasar yang dulu tidak pernah terucap kini keluar dengan mudahnya. Mereka saling membongkar aib masing-masing, mengungkit dosa-dosa masa lalu mereka saat bersekongkol menjatuhkan Safira. Risma berteriak histeris bahwa ia menyesal telah membantu Yogi menjebak Safira, karena ternyata Yogi jauh lebih iblis daripada dugaannya. Mendengar nama Safira disebut, Yogi semakin kalap. Ia menampar pipi Risma dengan keras, hingga wanita itu terjatuh ke sofa. Suasana hening sejenak, hanya terdengar isak tangis Risma yang tertahan dan napas Yogi yang memburu. Yogi menunjuk wajah Risma dan mengancam akan melaporkannya ke polisi malam ini, juga atas tuduhan pencurian, jika Risma tidak mengembalikan uang yang dituduhkan itu. Risma menatap Yogi dengan tatapan nyalang, tatapan seekor hewan yang terpojok dan siap menggigit balik. Ia tidak lagi melihat Yogi sebagai kekasih, melainkan sebagai ancaman nyata bagi hidupnya. Merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Risma, dan didorong oleh paranoia bahwa uang simpanannya mungkin juga sudah dicuri, Yogi berlari menuju ruang rahasia di balik lemari pakaian di kamar tidur utama. Di sana terdapat sebuah brankas besi yang ditanam di dinding, tempat ia menyembunyikan emas batangan dan tumpukan uang tunai dolar yang ia sisihkan dari dana Nyonya Vira. Risma mengikuti dari belakang dengan langkah tertatih sambil memegangi pipinya yang merah, ingin melihat apa yang akan dilakukan Yogi. Yogi memutar kombinasi angka brankas dengan jari yang gemetar. Ia butuh kepastian bahwa setidaknya harta utamanya masih aman. Bunyi, klik, terdengar, pintu brankas terbuka. Namun, apa yang dilihat Yogi di dalam brankas itu membuatnya menjerit horor, lebih keras daripada saat ia melihat hantu. Brankas itu kosong dari uang dan emas. Tidak ada satupun lembar dolar atau kilau emas di sana. Sebagai gantinya, brankas itu penuh sesak dengan tumpukan batu bata merah yang kotor. Dan tepat di atas tumpukan batu bata itu, tergeletak satu tangkai bunga mawar hitam yang sudah layu dan mengering. Yogi jatuh terduduk lemas, kakinya tidak mampu menopang berat tubuhnya. Wajahnya berubah seputih kertas. Ia tahu persis simbol mawar hitam itu. Itu adalah simbol yang ada di kalung liontin yang selalu dipakai Safira, kalung yang dulu sering ia ejek sebagai perhiasan murahan. Mawar hitam itu seolah menatapnya, mengejek ketololannya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa membuka brankas dengan kombinasi yang hanya ia ketahui? Bagaimana mungkin emas-emas itu berubah menjadi batu bata tanpa ada tanda-tanda pembobolan paksa? Logika Yogi buntu. Ia merasa diawasi oleh kekuatan tak kasat mata yang jauh lebih besar darinya. Risma yang berdiri di ambang pintu melihat isi brankas itu dan ikut terdiam. Namun, kesimpulannya berbeda. Ia berpikir Yogi sedang bersandiwara lagi. Risma menuduh Yogi sengaja memindahkan isinya dan menaruh sampah di sana untuk mengelabuinya, agar Risma berpikir Yogi tidak punya uang. Risma berteriak menuduh Yogi gila dan kikir. Tapi Yogi tidak mendengarkan. Tatapannya kosong menatap mawar hitam itu. Di kepalanya, suara Safira saat diseret polisi kembali terngiang. Yogi menyadari satu hal yang mengerikan. Safira mungkin ada di penjara, tapi tangan-tangannya entah bagaimana bisa menjangkau hingga ke dalam kamar tidurnya. Teror psikologis ini telah mencapai puncaknya. Malam itu, di rumah mewah yang mereka rebut dengan cara kotor, tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi cinta, dan tidak ada lagi harta. Hanya ada ketakutan yang mencekam dan kebencian yang membakar di antara dua pencuri yang kini saling memangsa. Ketegangan di rumah mewah itu memuncak menjadi kebisuan yang mematikan. Setelah penemuan isi brankas yang berubah menjadi batu bata dan mawar hitam, Yogi menjadi seperti orang gila. Ia mengurung diri di kamar tamu, memegang tongkat baseball, berjaga-jaga dari musuh imajiner yang ia yakini akan datang membunuhnya. Sementara itu, Risma menyadari bahwa waktunya di rumah itu sudah habis. Jika ia tetap tinggal, ia hanya punya dua pilihan nasib. Menjadi korban kekerasan fisik Yogi yang semakin tidak stabil,
atau ditangkap polisi sebagai kambing hitam atas kejahatan keuangan Yogi, seperti yang ia dengar dalam rekaman suara itu. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ia harus kabur. Malam ini juga. Sejauh mungkin. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi dan Yogi terdengar sudah tertidur, atau pingsan karena kelelahan mental, Risma mulai bergerak. Dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara langkah kaki, ia masuk ke ruang kerja Yogi. Ia tahu Yogi menyimpan uang operasional perusahaan di laci meja yang terkunci, uang receh dibandingkan dengan isi brankas yang hilang, tapi cukup untuk membeli tiket pesawat dan hidup beberapa hari di luar negeri. Risma membongkar paksa laci itu dengan penggaris besi. Tangannya berkeringat dingin, jantungnya berdegup kencang seirama dengan detik jam dinding. Ia berhasil membuka laci dan menemukan beberapa gepok uang tunai, serta perhiasan-perhiasan lamanya yang sempat disita Yogi. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan semuanya ke dalam tas tangan besarnya. Ia juga mengambil paspornya yang untungnya masih tergeletak di meja kerja Yogi. Risma tidak membawa banyak pakaian. Ia hanya menyambar jaket tebal dan kacamata hitam. Ia berlari keluar rumah menuju garasi. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci ke lubang kontak mobil sedan mewah yang ia klaim sebagai miliknya. Ia berdoa dalam hati agar mesin mobil tidak membuat suara gaduh yang membangunkan Yogi. Mesin menyala halus. Risma menghela napas lega, lalu memundurkan mobil keluar dari garasi. Begitu roda menyentuh aspal jalan raya, ia menginjak pedal gas dalam-dalam, melaju membelah keheningan malam kota, meninggalkan rumah yang telah menjadi neraka baginya. Tujuannya satu, Bandara Internasional. Ia berencana mengambil penerbangan paling pagi ke negara tetangga yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, lalu menghilang selamanya. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Risma terus-menerus melihat ke kaca spion. Ia merasa ada mobil hitam yang mengikutinya dari kejauhan. Namun setiap kali ia memastikannya, jalanan di belakangnya kosong melompong. Paranoia Yogi rupanya mulai menular padanya. Bayangan Safira menghantui pikirannya. Ia teringat tatapan Safira di pengadilan, tatapan terluka namun menyimpan dendam. Risma mencoba menepis pikiran itu. Safira ada di penjara. Gumamnya berulang kali untuk menenangkan diri. Dia tidak bisa menyentuhku. Aku akan bebas. Namun, jauh di lubuk hatinya, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi racun yang membuat perutnya mual. Sesampainya di bandara, suasana masih cukup sepi. Risma bergegas menuju counter check-in. Ia membeli tiket penerbangan pertama dengan uang tunai, menghindari penggunaan kartu kredit agar tidak terlacak. Setelah mendapatkan boarding pass, ia sedikit merasa lega. Langkahnya terasa lebih ringan menuju gerbang imigrasi. Ia berpikir bahwa kebebasan sudah ada di depan mata. Hanya tinggal melewati satu pintu pemeriksaan paspor, dan ia akan aman dari jangkauan Yogi maupun hantu masa lalunya. Ia berdiri dalam antrean, mengetuk-ngetukkan kakinya dengan tidak sabar. Gilirannya tiba. Ia menyerahkan paspornya kepada petugas imigrasi dengan senyum yang dipaksakan. Petugas imigrasi itu memindai paspor Risma. Namun, alih-alih memberikan stempel cap keberangkatan, kening petugas itu berkerut. Ia mengetik sesuatu di komputernya, lalu memanggil rekannya. Risma mulai panik. Ada masalah apa? Pak, pesawat saya sebentar lagi berangkat. Tanyanya dengan suara bergetar. Petugas itu menatap Risma dengan tatapan tajam dan dingin. Maaf, Ibu Risma. Paspor Anda ditandai dalam sistem kami. Anda dicekal bepergian ke luar negeri. Risma terbelalak. Dicekal? Itu tidak mungkin. Saya tidak punya catatan kriminal. Coba periksa lagi. Teriaknya histeris, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Sebelum Risma sempat protes lebih lanjut, dua orang petugas keamanan berseragam lengkap, yang terlihat lebih tegap dan intimidatif daripada petugas bandara biasa, muncul di belakangnya. Ibu Risma, silakan ikut kami ke ruang pemeriksaan, ujar salah satu dari mereka dengan nada yang tidak menerima penolakan. Risma mencoba memberontak, namun cengkeraman tangan petugas itu di lengannya sangat kuat. Ia diseret keluar dari antrean, melewati tatapan orang-orang yang berbisik-bisik. Risma menangis, memohon dilepaskan, namun suaranya tenggelam di hiruk-pikuk bandara. Ia dibawa bukan ke kantor imigrasi biasa, melainkan melalui pintu staf menuju lorong-lorong belakang bandara yang sunyi dan remang-remang. Mereka membawanya ke sebuah ruangan interogasi yang dindingnya dilapisi peredam suara. Di ruangan itu hanya ada sebuah meja besi dan satu kursi. Risma didudukan paksa di kursi itu. Tasnya dirampas. Salah satu petugas itu membuka tas Risma, mengambil semua uang tunai dan perhiasan yang baru saja ia curi dari Yogi, lalu memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Ini disita sebagai barang bukti dugaan pencucian uang, kata petugas itu datar. Risma menjerit, itu uang saya.
Kalian tidak punya hak. Namun petugas itu hanya tersenyum miring. Ia mendekatkan wajahnya ke Risma dan berbisik. Anda pikir kami polisi? Kasus Anda ditangani oleh pihak yang lebih tinggi. Kata-kata itu membuat darah Risma membeku. Ia menyadari seragam mereka sedikit berbeda. Tidak ada lencana kepolisian resmi. Siapa mereka? Risma dibiarkan sendirian di ruangan dingin itu selama berjam-jam tanpa air dan makanan. Ia digantung dalam ketidakpastian yang menyiksa. Pikirannya hancur lebur. Apakah Yogi yang melakukan ini? Atau ada orang lain? Menjelang subuh, pintu ruangan terbuka. Petugas itu kembali, namun kali ini ia tidak membawa Risma ke sel tahanan. Ia justru menggiring Risma keluar melalui pintu belakang gedung kargo bandara, menuju area jalan raya luar yang sepi dan gelap. Silakan pergi, kata petugas itu sambil mendorong Risma ke pinggir jalan aspal yang berdebu. Tapi Anda tidak boleh kembali ke rumah, dan Anda tidak boleh meninggalkan kota. Kami mengawasi setiap langkah Anda. Setelah mengatakan itu, petugas tersebut masuk kembali ke dalam gedung dan mengunci pintu besi, meninggalkan Risma sendirian di pinggir jalan raya antah berantah. Risma berdiri gemetar, tanpa uang, tanpa ponsel, yang juga disita, tanpa kendaraan, dan tanpa tujuan. Langit masih gelap, angin subuh menusuk tulang. Ia benar-benar telah menjadi gelandangan dalam satu malam. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah meluncur perlahan dari kegelapan dan berhenti tepat di depan Risma. Kaca mobil itu gelap gulita, tidak terlihat siapa yang ada di dalamnya. Risma mundur ketakutan, namun kakinya terlalu lemas untuk lari. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan dengan suara mesin elektrik yang halus. Dari dalam mobil yang temaram, terdengar suara seorang wanita yang sangat familiar. Suara yang selama ini Risma kira sudah ia bungkam di balik jeruji besi. Suara itu tenang, berwibawa, namun mengandung ancaman yang mengerikan. Butuh tumpangan ke neraka, Risma? Risma membelalakan matanya, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mengenali suara itu. Itu suara Safira. Tapi bagaimana mungkin? Safira ada di penjara. Risma ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Dari balik jendela yang terbuka sedikit itu, ia bisa melihat sekilas sosok wanita berhijab duduk dengan anggun, memegang segelas jus merah delima, menatap lurus ke depan tanpa menoleh padanya. Aura kekuasaan yang memancar dari dalam mobil itu begitu kuat, hingga membuat lutut Risma menyerah. Risma jatuh terduduk di aspal kotor, menangis tanpa suara karena ketakutan yang amat sangat. Mobil itu tidak menunggu jawaban. Kaca jendela kembali naik menutup, dan mobil sedan hitam itu tancap gas. Melaju kencang meninggalkan Risma yang hancur lebur dalam debu jalanan, sendirian menghadapi takdir yang semakin gelap. Matahari pagi tidak membawa kehangatan bagi Yogi. Ia terbangun di lantai ruang tamu dengan kepala yang terasa berat dan tubuh yang sakit di semua persendian. Rumah mewah itu kini terasa seperti sebuah makam raksasa yang dingin dan sunyi. Risma telah menghilang tanpa jejak, membawa serta sisa-sisa kewarasan dan rasa aman yang Yogi miliki. Brankas rahasianya kosong melompong, hanya menyisakan tumpukan batu bata yang seolah menertawakan kebodohannya. Yogi berjalan tertatih-tatih menuju dapur untuk mencari air minum, namun langkahnya terhenti saat melihat tumpukan surat tagihan yang diselipkan di bawah pintu depan. Surat-surat itu bukan tagihan biasa, melainkan surat peringatan keras dari bank dan vendor-vendor perusahaan yang menuntut pembayaran segera. Tempo pembayaran utang jangka pendek yang ia buat dengan menggunakan jaminan aset pribadi kepada Nyonya Vira juga sudah mendekati jatuh tempo, dan Yogi sadar ia tidak memiliki sepeser pun uang untuk melunasinya. Kepanikan mulai menggerogoti akal sehatnya. Yogi mencoba menghubungi nomor telepon Nyonya Vira berkali-kali, berharap bisa memohon perpanjangan waktu atau negosiasi ulang. Namun, setiap panggilannya dialihkan ke kotak suara. Rasa takut akan kehilangan segalanya membuat Yogi nekat. Ia tidak mandi, hanya mencuci muka sekadarnya dan mengenakan kemeja kusut yang ia temukan di sofa. Ia menyambar kunci mobil dan memacu kendaraannya menuju gedung perkantoran mewah di pusat kota, tempat kantor Nyonya Vira berada. Di sepanjang perjalanan, Yogi merangkai ribuan alasan dan kebohongan di kepalanya. Ia akan mengatakan bahwa proyek sedang berjalan lancar namun ada kendala teknis pencairan dana, atau ia akan mengarang cerita sedih tentang musibah keluarga agar Nyonya Vira merasa iba. Ia sangat yakin bahwa wanita kaya itu masih bisa ia manipulasi dengan pesona dan kata-kata manisnya. Sesampainya di gedung pencakar langit itu, Yogi langsung menuju meja resepsionis di lobi utama. Ia meminta untuk bertemu dengan Nyonya Vira dengan nada mendesak. Resepsionis wanita yang berseragam rapi itu menatap Yogi dengan tatapan aneh. Mungkin karena penampilan Yogi yang berantakan dan matanya yang merah kurang tidur. Namun ia mengizinkan Yogi naik setelah melakukan konfirmasi singkat melalui telepon. Yogi merasa sedikit lega.
Ia berpikir bahwa akses yang diberikan ini adalah tanda bahwa Nyonya Vira masih menghormatinya sebagai mitra bisnis. Lift membawa Yogi melesat naik ke lantai paling atas, lantai penthouse yang dikhususkan untuk eksekutif tertinggi. Selama di dalam lift, Yogi mencoba merapikan rambutnya di cermin, melatih senyum palsunya agar terlihat meyakinkan. Pintu lift terbuka langsung menghadap sebuah lobi kantor pribadi yang sangat luas dan hening. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap, memantulkan bayangan Yogi yang terlihat kecil dan menyedihkan. Tidak ada kesibukan karyawan di sana, hanya kesunyian yang mencekam. Di ujung ruangan, terdapat sebuah pintu ganda besar dari kayu jati ukiran yang tertutup rapat. Dua orang penjaga berbadan kekar dengan setelan jas hitam berdiri mematung di sisi kiri dan kanan pintu. Yogi menelan ludah, keberaniannya sedikit menciut melihat penjagaan yang begitu ketat. Salah satu penjaga itu membuka pintu tanpa berkata apa-apa, mempersilakan Yogi masuk ke dalam kandang singa tersebut. Yogi melangkah masuk dengan ragu. Ruangan di balik pintu itu sangat besar, dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja panjang yang membelakangi pintu masuk. Kursi kebesaran di balik meja itu menghadap ke arah jendela, sehingga Yogi hanya bisa melihat punggung kursi kulit yang tinggi. Asap tipis mengepul dari balik kursi, seolah seseorang sedang menikmati cerutu atau minuman hangat. Yogi berdeham pelan, mencoba menarik perhatian. Ia memanggil nama Nyonya Vira dengan suara yang dibuat selembut mungkin, memulai sandiwara memelasnya tentang keterlambatan pembayaran dan masalah internal perusahaan yang sebenarnya ia ciptakan sendiri. Namun, tidak ada jawaban dari sosok di balik kursi itu. Keheningan berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam bagi Yogi. Tiba-tiba, kursi kebesaran itu berputar perlahan secara elektris. Jantung Yogi seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di sana. Tidak ada Nyonya Vira dengan kacamata hitam besar dan gaya busana glamor. Di kursi itu duduk Safira, istrinya. Wanita yang seharusnya sedang mendekam di sel isolasi penjara negara. Safira mengenakan pakaian yang sangat sederhana namun elegan, persis seperti gaya lamanya, lengkap dengan hijab yang tertata rapi. Satu-satunya hal yang berbeda adalah sorot matanya. Mata itu bukan lagi mata istri yang penurut, melainkan mata seorang ratu yang sedang menatap tawanan perang yang akan dieksekusi. Di lehernya, tergantung kalung liontin mawar hitam yang berkilau terkena pantulan cahaya matahari. Yogi mundur beberapa langkah, kakinya tersandung karpet tebal hingga ia hampir jatuh. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha keras memproses apa yang dilihat matanya. Halusinasi? Hantu? Atau kenyataan? Safira menatapnya datar, lalu meletakkan cangkir teh yang ia pegang ke atas meja dengan bunyi, klik, yang pelan namun terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Di samping Safira, berdiri Barata, penjaga penjara yang dulu membukakan pintu sel untuk Yogi saat berkunjung. Barata kini mengenakan setelan jas formal, berdiri tegak sebagai tangan kanan setia Safira. Kehadiran Barata di sana mengonfirmasi bahwa ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan paling mengerikan yang bisa dibayangkan Yogi. Akhirnya, Yogi berhasil mengeluarkan suara yang tercekat di tenggorokan. Ia bertanya dengan gagap bagaimana mungkin Safira bisa ada di sini. Bukankah ia divonis 20 tahun penjara? Safira tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat darah Yogi membeku. Ia menjawab dengan tenang bahwa penjara hanyalah sebuah gedung, dan hukum hanyalah sebuah kesepakatan di atas kertas yang bisa ditulis ulang oleh mereka yang memegang pena kekuasaan. Safira menjelaskan bahwa Nyonya Vira tidak pernah ada. Semua uang yang Yogi terima, semua kesepakatan yang Yogi tanda tangani, semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh Safira sendiri. Uang yang Yogi foya-foyakan itu adalah uang warisan ibu Safira yang sebenarnya, uang yang memang seharusnya menjadi hak Safira. Yogi merasa lututnya lemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia telah menggadaikan seluruh hidupnya kepada orang yang paling ia sakiti. Safira mengambil sebuah map tebal dari laci mejanya dan melemparkannya ke lantai, tepat di depan kaki Yogi. Map itu meluncur dan terbuka, memperlihatkan dokumen pengalihan aset. Safira memerintahkan Yogi untuk menandatangani dokumen itu sekarang juga. Dokumen itu berisi pernyataan bahwa Yogi mengembalikan seluruh aset perusahaan, rumah, dan tanah kepada Safira secara sukarela, serta pengakuan utang yang tidak akan bisa dibayar Yogi seumur hidupnya jika ia menolak. Yogi mencoba bangkit, ego laki-lakinya yang terluka membuatnya marah. Ia berteriak bahwa ia tidak akan menandatangani apapun. Ia mengancam akan pergi ke polisi dan melaporkan bahwa Safira adalah buronan yang kabur dari penjara. Ia berpikir ancaman itu akan membuat Safira takut. Namun, Safira justru tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa emosi.
Safira berkata bahwa Yogi boleh saja mencoba melapor. Tapi sebelum Yogi sampai di pintu keluar gedung, polisi akan menangkapnya bukan karena laporan Safira kabur, melainkan karena ditemukannya 1 kilogram obat terlarang di bagasi mobil Yogi yang sedang terparkir di basement gedung saat ini. Safira mengatakan bahwa anak buah Barata baru saja menitipkan barang itu di sana 5 menit yang lalu. Wajah Yogi memucat total. Ia terjebak. Maju kena, mundur kena. Jika ia tidak tanda tangan, ia akan ditangkap sebagai pengedar narkoba kelas kakap, fitnah yang sama persis dengan yang ia lakukan pada Safira. Jika ia tanda tangan, ia akan menjadi gelandangan yang miskin. Safira menatap jam dinding, lalu berkata bahwa Yogi hanya punya waktu 1 menit untuk memutuskan sebelum ia menelepon kepala kepolisian untuk melakukan razia di parkiran gedung. Yogi gemetar hebat. Ia mengambil pena yang tergeletak di lantai dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Dengan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur, ia membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen itu. Ia menyerahkan kembali segalanya kepada pemilik aslinya. Safira mengambil dokumen itu, memeriksanya sekilas, lalu menatap Yogi dengan tatapan yang mengatakan bahwa penderitaan suaminya itu baru saja dimulai. Perjamuan terakhir ini tidak menyajikan makanan, melainkan menyajikan kehancuran total bagi sang pengkhianat. Setelah menandatangani dokumen pengalihan aset itu, Yogi merasa dunianya telah berakhir. Namun di sudut hatinya yang licik, ia masih menyimpan secercah harapan. Ia berpikir bahwa dengan menyerahkan harta itu, Safira akan melepaskannya begitu saja karena merasa puas. Yogi berpikir ia bisa memulai hidup baru di kota lain, jauh dari jangkauan Safira. Ia berdiri perlahan, membersihkan debu di celananya, dan mencoba memasang wajah tegar. Ia berkata pada Safira bahwa urusan mereka sudah selesai, dan ia akan pergi sekarang. Yogi berbalik badan, hendak melangkah menuju pintu keluar dengan langkah terburu-buru. Namun, suara Safira menghentikan langkahnya. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan nada perintah yang dingin. Safira bertanya, siapa yang mengatakan bahwa Yogi boleh pergi? Yogi berbalik dengan wajah bingung dan marah. Ia berteriak bahwa ia sudah memberikan semuanya, apalagi yang Safira inginkan? Darahnya? Nyawanya? Safira menggeleng pelan. Ia berkata bahwa harta hanyalah benda mati yang bisa dicari lagi. Yang Safira inginkan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga bagi seorang narsistik seperti Yogi, nama baik dan kehormatan. Safira menekan sebuah tombol merah kecil yang tersembunyi di balik meja kerjanya. Seketika, tirai-tirai tebal di dinding ruangan itu menutup otomatis, membuat ruangan menjadi gelap. Kemudian, sebuah layar proyektor raksasa turun dari langit-langit. Proyektor menyala, menampilkan sebuah siaran langsung video. Yogi menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang ada di layar. Itu adalah tampilan antarmuka sebuah platform media sosial populer yang sedang melakukan live streaming. Jumlah penontonnya melonjak drastis dalam hitungan detik, mencapai jutaan pemirsa. Judul siaran itu tertulis besar-besar, pengakuan dosa dan bukti konspirasi kasus Safira. Jantung Yogi berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Video di layar berganti menjadi sebuah rekaman CCTV berkualitas tinggi. Itu adalah rekaman dari dalam kamar mandi rumah mereka beberapa bulan yang lalu, tanggal yang sama persis ketika Yogi menaruh obat terlarang di tas Safira. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Yogi, tanpa sensor, sedang mengeluarkan bungkusan plastik berisi bubuk putih dari saku celananya. Ia terlihat gugup, menoleh ke kiri dan kanan, lalu memasukkan bungkusan itu ke dalam tas kerja kulit milik Safira yang tergantung di balik pintu. Tanggal dan jam yang tertera di video itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Yogilah pelaku sebenarnya. Yogi menjerit histeris, menyuruh Safira mematikan video itu. Ia berlari menerjang ke arah meja kerja Safira, berniat merebut remote control atau menghancurkan proyektor itu. Namun, Barata dengan sigap menghadangnya. Dengan gerakan bela diri yang efisien dan cepat, Barata menangkap lengan Yogi, memuntirnya ke belakang punggung, dan menendang lipatan lutut Yogi hingga ia jatuh tersungkur dengan wajah mencium lantai karpet. Barata menahan tubuh Yogi di lantai, memaksanya mendongak untuk terus menonton layar besar itu. Yogi meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap, namun tenaga Barata jauh di atasnya. Video di layar berganti lagi. Kali ini adalah rekaman pertemuan rahasia antara Yogi dan pengacaranya di sebuah restoran. Audio rekaman itu sangat jernih. Terdengar suara Yogi sedang tertawa sambil menyerahkan amplop tebal berisi uang suap kepada pengacara tersebut. Yogi terdengar berkata dengan bangga bahwa ia berhasil menyingkirkan istrinya yang bodoh dan sebentar lagi akan menguasai seluruh kekayaan keluarga. Ia juga terdengar menghina sistem hukum negara, mengatakan bahwa hakim dan jaksa bisa dibeli semudah membeli kacang goreng. Komentar-komentar netizen di sisi layar bergulir dengan kecepatan kilat,
penuh dengan sumpah serapah, kutukan, dan kemarahan publik terhadap sosok Yogi. Safira berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Yogi yang sedang ditahan di lantai. Ia berjongkok di depan wajah suaminya itu. Safira berbisik bahwa pengadilan hukum mungkin bisa dibeli, tapi pengadilan rakyat tidak memiliki ampun. Ia mengatakan bahwa saat ini, seluruh negara sedang menonton wajah asli Yogi. Wajah seorang suami yang tega memfitnah istrinya sendiri demi harta, wajah seorang koruptor moral yang menjijikan. Ponsel Yogi yang terjatuh di lantai mulai bergetar hebat tanpa henti. Ratusan notifikasi masuk, panggilan dari kerabat, teman, rekan bisnis, bahkan mungkin wartawan yang mulai memburu beritanya. Kehidupan sosial Yogi sedang dihancurkan atom demi atom secara real-time. Di tengah kekacauan mental yang dialami Yogi, terdengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Yogi, dalam keputusasaan,nya, justru merasa sedikit lega. Ia berpikir bahwa ditangkap polisi adalah jalan keluar terbaik saat ini. Setidaknya di kantor polisi, ia akan aman dari Barata dan tatapan dingin Safira. Ia akan aman dari amuk massa di jalanan. Penjara negara, pikirnya, masih lebih baik daripada neraka psikologis ini. Ia berhenti meronta dan membiarkan dirinya pasrah menunggu polisi datang. Pintu ganda ruangan itu didobrak terbuka. Sekelompok polisi bersenjata lengkap masuk dengan posisi siap tembak. Namun, mereka tidak menodongkan senjata ke arah Safira atau Barata. Mereka justru langsung mengepung Yogi yang masih telungkup di lantai. Di belakang pasukan itu, masuklah Komisaris Hadi, kepala kepolisian kota yang terkenal tegas. Namun, ada yang aneh dari sikap Komisaris Hadi. Ia tidak menatap Safira sebagai buronan. Sebaliknya, ia memberikan anggukan hormat yang sangat sopan, hampir seperti tunduk, ke arah Safira. Safira membalas anggukan itu dengan tatapan datar, memberi isyarat mata agar Yogi segera dibawa. Barata melepaskan kunciannya dan membiarkan polisi memborgol tangan Yogi dengan kasar. Yogi ditarik berdiri. Ia menatap Komisaris Hadi dengan penuh harap, berteriak meminta perlindungan dan mengatakan bahwa ia bersedia menyerahkan diri. Ia memohon agar segera dibawa ke kantor polisi pusat untuk diproses secara hukum. Namun, Komisaris Hadi mendekatkan wajahnya ke telinga Yogi saat membawanya melewati pintu. Dengan suara yang sangat pelan namun membuat bulu kuduk berdiri, Komisaris Hadi berbisik, "Maaf, Nak, kasusmu tidak tercatat dalam buku agenda kepolisian biasa. Perintah dari atas meminta agar kau dibawa ke fasilitas khusus." Yogi terbelalak. Ia bertanya fasilitas apa yang dimaksud. Komisaris itu tidak menjawab, hanya tersenyum miris. Yogi diseret keluar gedung bukan menuju mobil patroli polisi yang biasa, melainkan menuju sebuah mobil van hitam tanpa plat nomor dan tanpa jendela yang terparkir di belakang barisan mobil polisi. Yogi meronta sekuat tenaga, berteriak memanggil nama Safira, memohon ampun, berjanji akan melakukan apa saja asalkan tidak dibawa oleh mobil itu. Namun teriakannya sia-sia. Pintu van hitam itu terbuka, menampilkan kegelapan pekat di dalamnya. Yogi didorong masuk dengan paksa. Pintu tertutup dengan suara bantingan logam yang berat, mengunci nasibnya. Di ruang kantornya yang kembali sunyi, Safira mematikan siaran langsung tersebut. Ia berjalan menuju jendela kaca, melihat ke bawah, menyaksikan mobil van hitam itu membelah kerumunan wartawan dan melaju pergi membawa suaminya menuju tempat di mana matahari tidak pernah terbit. Safira tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Ia hanya merasakan kehampaan yang perlahan terisi oleh rasa damai. Utang telah dibayar lunas. Keadilan telah ditegakkan dengan tangannya sendiri. Kini, tinggal satu urusan terakhir yang harus ia selesaikan sebelum ia bisa benar-benar menutup buku masa lalunya dan memulai era barunya sebagai mawar besi. Perjalanan di dalam mobil van hitam tanpa jendela itu terasa seperti perjalanan menuju akhirat bagi Yogi. Ia tidak bisa melihat apapun, hanya bisa merasakan guncangan jalan dan mendengar suara mesin yang menderu monoton. Waktu seolah kehilangan maknanya di dalam kegelapan itu. Yogi tidak tahu sudah berapa lama ia terguncang-guncang, apakah 1 jam atau 1 hari. Rasa takut membuatnya mual, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya yang gemetar. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan mengerikan tentang apa yang akan terjadi padanya. Ia berharap polisi akan membawanya ke kantor pusat untuk diinterogasi. Setidaknya di sana ada prosedur hukum, ada pengacara, dan ada hak asasi manusia. Namun, nalurinya mengatakan bahwa ia sedang dibawa ke tempat di mana hukum manusia tidak berlaku. Akhirnya, mobil van itu melambat dan berhenti. Terdengar suara pintu gerbang besi yang berat dibuka secara elektronik, disusul suara mobil melaju pelan masuk ke dalam suatu area tertutup. Mesin dimatikan. Pintu belakang van dibuka dengan kasar.
Cahaya lampu sorot yang menyilaukan langsung menghantam mata Yogi yang terbiasa dengan kegelapan. Ia diseret keluar oleh dua orang petugas bertopeng hitam, tanpa seragam identitas. Saat matanya mulai beradaptasi, Yogi ternganga ngeri. Ia mengenali tempat ini. Dinding beton tinggi dengan kawat berduri, menara pengawas di setiap sudut, dan aroma khas pemutih lantai bercampur bau apek. Ini adalah penjara tempat Safira dulu ditahan. Namun, mereka tidak membawanya ke pintu utama tempat registrasi narapidana biasa. Para petugas itu menyeret Yogi ke bagian belakang kompleks penjara, melewati area pembuangan sampah yang bau busuknya menusuk hidung, menuju sebuah bangunan tua yang terlihat tidak terawat dan ditumbuhi tanaman liar. Di sana terdapat sebuah pintu baja berkarat yang sepertinya sudah tidak dibuka selama puluhan tahun. Namun, saat salah satu petugas menempelkan kartu akses elektronik, pintu itu terbuka dengan mulus, menampakkan tangga spiral beton yang mengarah jauh ke bawah tanah. Yogi mencoba memberontak, kakinya menjejak tanah berusaha menahan diri agar tidak dibawa masuk, tapi tenaga para petugas itu jauh lebih besar. Ia didorong menuruni tangga itu, masuk ke dalam perut bumi yang lembab dan dingin. Semakin ke bawah, udara semakin tipis dan berbau tanah basah. Suara bising dunia luar lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesunyian yang menekan gendang telinga. Ini adalah Sektor Z, sebuah area rahasia yang dibangun jauh di bawah fondasi penjara utama. Tempat ini tidak tercatat dalam peta resmi pemerintah. Tidak ada inspeksi hak asasi manusia yang pernah menyentuh tempat ini, dan orang-orang yang masuk ke sini dianggap sudah lenyap dari muka bumi. Di ujung lorong yang remang-remang, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang redup, terdapat deretan sel isolasi dengan jeruji besi yang sangat tebal. Lantainya basah dan berlumut. Tidak ada kasur, tidak ada selimut, hanya lantai batu yang keras. Petugas itu membuka salah satu sel di ujung lorong, dan melemparkan Yogi ke dalamnya, seperti melempar karung sampah. Yogi jatuh tersungkur di lantai yang becek. Pintu sel dibanting tertutup dan dikunci dari luar. Yogi merangkak bangun, berteriak memanggil penjaga, memohon ampun, namun para petugas itu pergi begitu saja tanpa menoleh sedikitpun, meninggalkan Yogi dalam keheningan lorong bawah tanah. Saat matanya mulai terbiasa dengan keremangan sel, Yogi menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di sudut sel yang gelap, ada sosok yang sedang meringkuk memeluk lutut. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan saat mendengar suara Yogi. Wajah itu kotor, rambutnya kusut masai, dan matanya bengkak karena menangis. Itu Risma. Yogi terbelalak kaget. Risma menatap Yogi dengan tatapan kosong yang kemudian berubah menjadi kebencian mendalam. Pertemuan kembali sepasang kekasih yang bersekongkol ini bukanlah reuni yang mengharukan. Risma langsung menyerang Yogi dengan kata-kata kasar, menyalahkannya atas semua penderitaan ini. Ia berteriak bahwa gara-gara keserakahan Yogi, ia sekarang terjebak di lubang neraka ini. Yogi yang sedang stres berat tidak terima disalahkan. Ia membalas dengan bentakan, menuduh Risma sebagai wanita bodoh yang tidak becus menjaga rahasia dan terlalu boros, sehingga membuat mereka terlacak. Pertengkaran hebat pecah di dalam sel sempit itu. Mereka saling memukul, mencakar, meluapkan frustrasi dan ketakutan mereka satu sama lain. Dua orang yang dulu saling memanggil sayang demi harta, kini saling mencabik seperti binatang liar yang terperangkap. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di lorong. Langkah kaki yang tenang, berirama, dan penuh wibawa. Suara hak sepatu yang beradu dengan lantai beton membuat Yogi dan Risma seketika menghentikan pertengkaran mereka. Mereka merangkak mendekati jeruji besi, berharap itu adalah petugas yang membawakan makanan atau kabar pembebasan. Namun, harapan itu hancur saat sosok itu muncul di bawah sorotan lampu lorong yang redup. Barata berjalan lebih dulu, membawa sebuah kursi lipat yang kemudian ia letakkan tepat di depan sel mereka. Lalu, Safira melangkah maju. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Ia mengenakan busana muslim yang sangat rapi dan bersih, wajahnya bersinar tenang, dan kalung mawar hitam di lehernya berkilau memantulkan sedikit cahaya yang ada. Safira duduk di kursi itu dengan anggun, melipat kakinya, dan menatap kedua tawanan di depannya. Pemandangan ini adalah ironi yang sempurna. Beberapa bulan yang lalu, posisi mereka terbalik. Yogi dan Risma berdiri di luar jeruji, tertawa mengejek Safira yang ada di dalam. Sekarang, roda nasib telah berputar 180 derajat. Yogi dan Risma secara refleks menjatuhkan diri berlutut. Tangan mereka mencengkeram jeruji besi yang dingin, wajah mereka memelas penuh air mata. Yogi memohon ampun, bersumpah akan melakukan apa saja asalkan dikeluarkan dari tempat mengerikan ini. Ia berjanji akan menjadi budak Safira seumur hidupnya. Risma pun ikut menangis, mengatakan bahwa ia hanya dipaksa oleh Yogi dan memohon belas kasihan atas nama persahabatan masa lalu mereka.
Safira mendengarkan semua permohonan itu tanpa ekspresi. Wajahnya datar seperti permukaan danau yang tenang. Setelah mereka lelah menangis dan berteriak, Safira akhirnya buka suara. Suaranya pelan namun bergema kuat di lorong sunyi itu. Ia bertanya apakah mereka ingat kalimat terakhir yang mereka ucapkan padanya saat ia dijebloskan ke penjara dulu. Yogi dan Risma terdiam, tubuh mereka kaku. Safira mengulang kalimat itu dengan nada dingin yang menusuk tulang, membusuklah di penjara. Semuanya sekarang milik kami. Safira berdiri perlahan, mendekatkan wajahnya ke jeruji besi. Ia berkata bahwa ia adalah orang yang sangat menghargai kata-kata. Ia ingin mengabulkan doa mereka. Ia berkata bahwa semua harta memang sudah kembali menjadi miliknya. Dan bagian, membusuk di penjara, kini menjadi milik mereka berdua. Safira menegaskan bahwa di sektor Z, tidak ada istilah bebas bersyarat, tidak ada kunjungan keluarga, dan tidak ada pengacara. Mereka akan dilupakan oleh dunia. Nama mereka akan dihapus dari catatan sipil seolah-olah mereka tidak pernah lahir. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kegelapan, hanya ditemani oleh penyesalan dan satu sama lain, hukuman yang jauh lebih kejam daripada kematian. Barata menyerahkan sebuah kunci besi kuno kepada Safira. Itu adalah kunci sel mereka. Safira menggenggam kunci itu, menunjukkannya pada Yogi dan Risma yang menatapnya dengan mata terbelalak penuh harap. Namun, alih-alih membuka pintu, Safira berjalan menuju sebuah saluran pembuangan air di lantai lorong yang menuju ke selokan bawah tanah yang dalam. Tanpa ragu sedikitpun, Safira menjatuhkan kunci itu ke dalam lubang saluran air. Terdengar bunyi, plung, yang pelan saat kunci itu jatuh ke dalam air keruh jauh di bawah sana. Yogi menjerit histeris, tangannya mencoba meraih-raih lewat jeruji seolah bisa menangkap kunci yang sudah hilang itu. Harapan terakhir mereka baru saja dibuang di depan mata kepala mereka sendiri. Safira berbalik badan, tidak menoleh lagi pada dua manusia yang sedang meraung-raung di belakangnya. Ia memberi isyarat tangan pada Barata. Barata mengangguk paham, lalu berjalan menuju panel listrik di dinding lorong. Satu persatu, Barata mematikan saklar lampu. Lorong itu perlahan menjadi gelap. Lampu terakhir tepat di atas sel Yogi dan Risma berkedip sekali, lalu mati total. Kegelapan pekat yang abadi menyelimuti mereka. Suara langkah kaki Safira dan Barata menjauh, meninggalkan Yogi dan Risma yang berteriak dalam keputusasaan di perut bumi yang tak tersentuh cahaya matahari. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa di sektor Z. Dunia di atas tanah berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nama Yogi dan Risma sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial selama beberapa minggu karena skandal video mereka. Namun seperti halnya berita viral lainnya, masyarakat dengan cepat melupakan mereka. Orang-orang mengira Yogi melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman, dan polisi, secara resmi, menghentikan pencarian karena kurangnya jejak. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang peduli, bahwa dua orang itu masih berada di kota yang sama, terkubur hidup-hidup di bawah tanah. Pagi itu, cuaca sangat cerah. Safira turun dari mobil sedan mewahnya di depan gerbang sebuah pemakaman umum yang asri. Ia mengenakan busana tertutup yang sederhana namun, memancarkan aura keanggunan yang tidak bisa disembunyikan. Wajahnya terlihat lebih segar dan berwibawa. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai wanita yang berhasil membersihkan nama baiknya dan mengambil alih kembali perusahaan keluarganya, tetapi juga sebagai sosok filantropis yang disegani. Di balik layar, ia telah sepenuhnya menerima warisan ibunya sebagai pemimpin Black Rose. Di bawah kendalinya, organisasi itu menjadi lebih terstruktur dan disiplin, bergerak dalam bayang-bayang untuk membersihkan kota dari hama-hama yang tidak bisa disentuh oleh hukum formal. Safira berjalan menyusuri jalan setapak berbatu menuju sebuah makam yang terawat rapi di bawah pohon Kamboja yang rindang. Di nisan marmer itu tertulis nama ibunya. Safira berjongkok, membersihkan sedikit daun kering yang jatuh di atas pusara, lalu meletakkan sebuket bunga mawar putih segar. Ia tersenyum lembut, menyentuh nisan itu seolah sedang membelai wajah ibunya. Dalam hati, ia berbicara pada sang ibu. Ia melapor bahwa semuanya sudah selesai. Perusahaan sudah kembali. Pengkhianat sudah dihukum, dan warisan keluarga kini aman di tangannya. Safira berbisik terima kasih karena ibunya telah mendidiknya menjadi wanita yang tangguh, meskipun ia harus belajar dengan cara yang sangat keras. Safira meraba kalung mawar hitam di lehernya. Dulu ia mengira kalung ini hanya perhiasan biasa, tapi sekarang ia mengerti berat dan tanggung jawab yang menyertainya. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kenaifan masa lalunya telah mati bersamaan dengan hari pertama ia masuk penjara. Kini ia paham bahwa kebaikan tanpa kekuatan hanyalah kelemahan yang mengundang penindasan. Ia telah memilih jalannya, menjadi pelindung bagi yang lemah dan mimpi buruk bagi mereka yang jahat. Sementara itu, jauh di kedalaman sektor Z, waktu seolah berhenti.
Di dalam sel yang lembab dan berbau busuk, dua sosok manusia yang dulunya terawat dan sombong kini nyaris tidak bisa dikenali. Yogi duduk bersandar di dinding batu yang dingin, tubuhnya kurus kering, rambutnya panjang dan kotor menggumpal. Tatapan matanya kosong, menatap kegelapan tanpa fokus. Ia sering bergumam sendiri, mengulang-ulang kata, maaf, dan nama Safira seperti mantra yang sudah kehilangan maknanya. Di sudut lain, Risma meringkuk di lantai. Pakaian mahalnya dulu kini tinggal kain compang-camping yang kusam. Ia sudah lama berhenti bicara, jiwanya telah patah sepenuhnya oleh isolasi dan keputusasaan. Pintu kecil di bagian bawah jeruji besi terbuka sedikit. Sebuah piring plastik berisi makanan hambar didorong, masuk oleh petugas yang tak terlihat. Makanan itu adalah sisa-sisa bubur tawar yang dingin. Yogi dan Risma, yang dulunya hanya mau makan di restoran mewah dan menghina makanan sederhana, kini merangkak dengan cepat berebut makanan itu. Mereka makan dengan tangan kotor, menjelati piring plastik itu hingga bersih tanpa sisa, seperti hewan kelaparan. Tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi kesombongan. Harta miliaran rupiah yang dulu mereka perebutkan tidak ada gunanya di sini. Emas dan berlian tidak bisa membeli sinar matahari, atau seteguk air bersih di sektor Z. Mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semuanya, di dalam sel itu adalah milik mereka, termasuk penderitaan yang abadi. Karma telah membayar lunas tagihannya dengan bunga yang sangat tinggi. Kembali ke pemakaman, angin sepau-sepau meniup ujung kerudung Safira. Ia bangkit berdiri, merasa lega dan damai. Ia telah menutup buku masa lalunya dengan sempurna. Tidak ada lagi dendam yang mengganjal, hanya pelajaran hidup yang berharga. Barata, yang setia menunggu di dekat gerbang, membukakan pintu mobil untuk Safira. Pria tua itu menatap Safira dengan pandangan bangga, melihat bayangan mendiang nyonya besarnya hidup kembali dalam diri putrinya. Ke kantor, Nyonya? Tanya Barata dengan hormat saat Safira masuk ke dalam mobil. Safira mengangguk pelan sambil menatap pantulan dirinya di kaca spion. Ia melihat wanita yang kuat, mandiri, dan tidak terkalahkan. Ya, Barata. Kita punya banyak pekerjaan. Kota ini tidak akan menjaga dirinya sendiri. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan meninggalkan area pemakaman, membelah jalanan kota yang sibuk. Di luar sana, orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing, tidak menyadari bahwa ada seorang ratu baru yang menjaga keseimbangan dari balik bayang-bayang. Dan jauh di bawah kaki mereka, dua orang pengkhianat sedang menjalani hukuman abadi mereka dalam diam. Layar perlahan menggelap, diiringi narasi batin Safira yang menutup kisah ini. Dunia ini memang kejam, penuh dengan serigala berbulu domba. Tapi mereka lupa bahwa mawar yang paling indah pun memiliki duri yang paling tajam. Dan aku adalah duri itu.